Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Audina, NIM 14117032, Program Studi Teknik Informatika 2017, Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar pengembangan aplikasi mobile. Aplikasi Android, layanan lapor keluar masuk karantina wilayah. Berikut merupakan latar belakangnya. Itu dalam menyikapi wabah yang terjadi di Indonesia, pemerintah menghimbau masyarakat Indonesia untuk melakukan karantina wilayah di beberapa titik daerah tertentu. Menurut Presiden Joko Widodo, negara Indonesia tidak mengenal istilah lockdown. Hal ini karena hukum Indonesia hanya mengatur soal karantina wilayah yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Di beberapa daerah, penerapan sistem karantina wilayah, yaitu masyarakat harus melaporkan diri ke posko COVID-19 atau posko terdekat saat akan meninggalkan ataupun memasuki wilayah perbatasan. Laporan ini digunakan untuk mendata masyarakat yang keluar dari zona karantina agar selanjutnya dapat dipantau oleh tim posko COVID-19. Dalam hal ini, saya membuat aplikasi berbasis mobile yang dapat mempermudah masyarakat untuk melaporkan data diri pada posko terdekat saat akan meninggalkan atau memasuki daerah karantina wilayah. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, mempermudah masyarakat untuk melaporkan diri pada saat akan meninggalkan daerah atau memasuki daerah perbatasan karantina wilayah. Yang kedua, menyediakan layanan form lapor untuk masyarakat pada aplikasi mobile. Metodologi yang saya lakukan dalam merancang aplikasi ini yaitu dengan menentukan fungsi utama dari aplikasi sampai dengan fungsi-fungsi tambahannya, serta membuat gambaran aplikasi yang akan digunakan user dengan memberikan kesan mempermudah dalam menggunakan aplikasi dan membuat desain fitur yang indah agar pengguna lebih tertarik dan tidak bosan. Selanjutnya adalah use case diagram. Use case diagram adalah permodelan untuk menggambarkan kelakuan sistem yang akan dibuat. Use case diagram menggambarkan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Secara sederhana, diagram use case digunakan untuk memahami fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang dapat menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Adapun pada aplikasi ini, berikut use case diagram yang telah saya buat, yaitu ada aktor. Aktor dapat login pada aplikasi yang sebelumnya jika aktor belum memiliki akun maka aktor dapat mendaftarkan diri atau registrasi. Jika aktor sudah memiliki akun, maka aktor dapat login pada aplikasi dan akan menampilkan halaman home yang memuat fitur-fitur yaitu yang pertama dapat mengisi form lapor, yang kedua melihat list data, yang ketiga mengupdate data, dan yang keempat menghapus data. Untuk selanjutnya yaitu activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Perbedaannya dengan use case diagram yaitu diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan sebuah aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan oleh aktor. Jadi, yang dapat dilakukan oleh sistem itu disebut dengan activity diagram, yang dilakukan oleh aktor itu disebut dengan use case diagram. Kesimpulan dari aplikasi yang saya buat yaitu yang pertama, aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis Android yang dikembangkan berdasarkan permasalahan yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Yang kedua, aplikasi ini menyediakan layanan pengisian data diri untuk masyarakat yang akan meninggalkan daerah karantina atau memasuki daerah karantina. Yang ketiga, aplikasi ini mampu menyimpan data masyarakat yang melakukan data atau melakukan lapor
pada aplikasi yang telah saya buat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai shortcut dari program aplikasi. Ya, pertama, ini merupakan activity splash screen. Ini adalah tampilan pertama ketika aplikasi dibuka. Dia ada di activity main.xml. Yang kedua yaitu activity login. Nah, dia memiliki dua edit text untuk inputannya. Kemudian activity register itu memiliki 3 edit text untuk username, password, serta konfirmasi password. Terus selanjutnya welcome, ini itu sebagai halaman home, dimana di sini menggunakan card view untuk membuat kotak-kotak ini. Nah, kemudian jika mengeklik lapor, maka akan ke halaman activity home. Nah, jadi user diberikan form untuk mengisi data diri, kemudian activity update. Nah, activity update ini hampir sama dengan activity home. Baik, selanjutnya merupakan shortcut dari program Java-nya. Yang pertama main activity ini untuk menampilkan splash screen. Jadi splash screen akan tampil selama 2 detik di sini. Kemudian dia akan ke login class. Nah, dia akan ke login Java. Nah, di sini jadi ketika akan masuk ke login, kita harus registrasi dulu. Nah, kita menginputkan username, password, kemudian konfirmasi password. Jadi ketika button diklik register, maka dia akan diambil data yang kita inputkan tadi. Nah, di sini nih, di db insert username, password. Ini ada di database helper. Di sini nih. Nah, di sini insert user, dia ngambilnya datanya di sini. Nah, sebelumnya kita harus buat dulu database-nya serta tabelnya. Untuk register itu kita buat disimpannya di lapor database-nya. Ini sebagai database-nya namanya database lapor. Kemudian untuk menyimpan dari register tadi itu disimpannya di user dan session. Jadi ada user, ada session. User ini menyimpan username dan password, kemudian session ini menyimpan ID serta login. Jadi login itu ada nggak gitu. Terus yang kedua register udah, login, kemudian home. Nah, jadi ini untuk menentukan card view yang tadi dibuat adalah lihat update hapus. Nah, karena hapus itu tadi belum bisa dibuat, maka tidak ada di sini dideklarasikannya, tidak bisa. Jadi ketika kita ngeklik hapus itu tidak memunculkan apa-apa karena tidak dideklarasikan di sini. Kemudian lapor. Nah, ini lapor ini sama seperti register sebenarnya. Dia mengambil data yang diinputkan, kemudian ketika klik simpan dia akan mengambil di sini. Nah, ini database-nya, insert data, itu di database helper, insert data. Nah, ini dia akan mengambil datanya di sini. Nah, sebelumnya juga kita harus membuat tabel karena nggak mungkin disatuin sama tabel dari registernya. Di sini kita buat create table user. Table user maksudnya tuh tabel data, namanya tabel tapi namanya tabelnya data. Terus kolom-kolomnya ada ID, nama, nick, telepon, dan sebagainya. Itu kita panggil, kita buat. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Kemudian kita akan run aplikasi. Run aplikasi ini masuknya ke handphone. Jadi kita akan run aplikasi.
Baik, ini merupakan tampilan database SQLite online. Yang saya jelaskan tadi ada tabel user, tabel session, kemudian tabel data. Ini dalam satu database, yaitu database lapor, dimana di sini ada user, data. Nah, kemudian kita lihat yang user. Nah, kita tadi telah menginputkan atau mendaftarkan akun dengan nama Mia dengan password 12345, itu sudah masuk ke dalam database. Kemudian ini bisa buat login pada aplikasi. Nah, kemudian di data kita tadi telah menginputkan data pada lapor, yaitu ini data Mia, nick ini, telepon, alamat, tanggal lapor, kemudian kondisi. Nah, ini adalah inputan yang kita tadi masukkan, kemudian akan disimpan di dalam database SQLite. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.